Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan perkuliahan pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Dr. Suito, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya mulai mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2022 di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya merupakan lulusan program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya, angkatan 37 tahun 2019. Dan kebetulan alhamdulillah saya telah menyelesaikan studi doktoral saya pada tahun 2022. Dan alhamdulillah juga saat ini saya juga telah mengemban jabatan akademik sebagai lektor pada program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya mendapatkan amanah oleh Bapak Rektor atau pimpinan, yaitu untuk mengampu mata kuliah Hukum Agraria dengan bobot 2 SKS. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Yang pertama yaitu hak bangsa dan hak menguasai negara atas tanah. Ini merupakan sebagai pondasi hukum agraria, hukum agraria nasional Indonesia, dengan mata kuliah yaitu hukum agraria. Pada bagian 1 yaitu tentang hak bangsa Indonesia, di mana sebagai puncak hak atas tanah. Hak bangsa Indonesia merupakan konsep paling fundamental dalam sistem hukum agraria nasional. Hak ini diatur secara eksplisit yaitu di dalam ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, dan menjadi payung bagi seluruh jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia. Berbicara tentang bangsa dan puncak hak atas tanah, pengertian tentang hak tertinggi yang bersifat abadi atas seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, itu pengertiannya hak tertinggi. Kemudian landasan hukumnya tentu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa landasan hukum yaitu bahwa pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria itu menjadi dasar konstitusional pengakuan hak bangsa atas tanah. Di selain itu juga ada subjek pemilik. Siapa subjek pemilik dalam hal ini? Yaitu seluruh rakyat Indonesia sebagai kesatuan bangsa, bukan individu maupun kelompok tertentu. Itu subjek pemiliknya. Nah, kemudian sifat haknya, sifat hak ini abadi dan tidak dapat dilepaskan oleh siapapun, termasuk negara sekalipun. Itu adalah sifat haknya. Bagian kedua yaitu kita kembali kepada unsur kebersamaan dan komunal dalam hak bangsa. Di dalam asas filosofis bahwa tanah itu dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia. Hubungan antara bangsa dan tanah itu bersifat lahiriah sekaligus batiniah, melampaui sekedar kepemilikan material. Kemudian ada asas gotong royong dan kekeluargaan. Itu adalah menjadi ruh dan konsep ini, sehingga pemanfaatan tanah harus selalu mempertimbangkan kepentingan bersama. Ya, itu asas filosofisnya. Kemudian ada konsekuensi yuridis, di mana konsekuensi yuridis ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Bahwa yang pertama, adanya kepemilikan tanah
tidak bersifat murni individual, melainkan berasaskan kekeluargaan dan komunal. Yang kedua, hubungan hukum antara bangsa dan tanah bersifat abadi. Nah, itu tidak terputus oleh waktu maupun pergantian generasi. Yang ketiga, yaitu warga negara asing atau WNA, di mana itu tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Itulah sebagai konsekuensi langsung dari asas ini. Nah, yang terakhir konsekuensinya yaitu hak perorangan atas tanah tetap diakui, namun selalu berada di dalam bingkai kepentingan bangsa. Itulah konsekuensi yuridisnya. Kemudian kita jelaskan tentang konsep dasar hak menguasai dari negara atau dikenal dengan HMN, hak menguasai negara. Hak menguasai negara adalah salah satu konsep terpenting di dalam hukum agraria Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa negara tidak memiliki tanah, melainkan hanya sebatas menguasai. Nah, konsep ini adalah sebuah perbedaan yang fundamental secara yuridis yang harus diketahui oleh kita bersama, supaya tidak keliru di dalam menjelaskan atau memahami tentang bagaimana hak menguasai negara dan hak milik. Hak menguasai negara adalah bukan hak milik. Nah, di sini hak milik, bukan hak milik. Berarti negara tidak berkedudukan sebagai pemilik tanah. Hak menguasai negara adalah wewenang publik untuk mengatur, bukan hak privat untuk memiliki. Jadi salah kalau negara mengatakan tanah milik negara. Jadi sebatas menguasai. Di situ sumber hukumnya yang jelas kita sama-sama kita pahami di dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, itu menjadi landasan konstitusional kewenangan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Di situ dilanjutkan sepenuhnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Tujuan utamanya apa? Nah, tujuan utamanya yaitu mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Nah, ini menjadi tolak ukur legitimasi setiap kebijakan pertanahan negara. Itulah harus dipedomani. Kemudian sifat kuasa. Negara berkedudukan sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang mewakili seluruh bangsa dalam pengelolaan tanah. Jadi makanya tadi disebutkan sebatas menguasai, tidak memiliki. Itulah kedudukan sifat kuasanya. Nah, bagaimana dengan wewenang negara di dalam hak menguasai negara? Nah, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, negara itu diberikan 3 wewenang utama di dalam melaksanakan hak menguasai dari negara. Kewenangan ini bersifat kumulatif dan saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama yaitu hak untuk mengatur, kemudian hak menentukan, dan hak memimpin. Mengatur artinya membuat regulasi mengenai peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Itu yang mengatur. Kemudian menentukan, di mana menentukan ini negara menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Situ ketentuan mengaturnya. Bagaimana dengan memimpin? Di sini memimpin yaitu mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah. Nah, ketiga wewenang ini dilaksanakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan negara itu sendiri. Nah, itu kata kuncinya. Semua diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan negara itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hubungan hukum? Hubungan hak bangsa dan hak menguasai negara. Hak bangsa dan menguasai negara bukanlah dua konsep yang terpisah, melainkan saling berhubungan
dalam satu sistem hierarki hukum agraria yang kohesif. Memahami hukum atau memahami hubungan keduanya adalah kunci untuk memahami seluruh bangunan hukum pertanahan di Indonesia. Kita lihat bahwa hak menguasai negara ini sebagaimana yang diatur itu adalah seluruh Indonesia. Kemudian pengelolaan dan pengaturan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian tentang bagaimana hak bangsa Indonesia, ini adalah sumber tertinggi seluruh rakyat Indonesia, diperuntukkan dulu seluruh rakyat Indonesia. Hak bangsa sebagai sumber adalah hak bangsa berperan sebagai sumber utama dan legitimasi dari seluruh hak atas tanah di Indonesia, termasuk hak menguasai negara itu sendiri. Nah, negara sebagai mandataris di sini juga. Ya, negara bertindak sebagai mandataris ataupun wakil bangsa. Hak menguasai negara bukan hak yang melekat pada negara sendiri, melainkan mandat yang diberikan oleh bangsa. Kemudian tentang batasan hak menguasai negara. Meskipun hak menguasai negara itu sangat luas, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Terdapat batas-batas yuridis yang wajib dihormati demi menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu hak batasan hak menguasai negara. Ada lagi hak ulayat masyarakat adat. Negara wajib mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dan berkembang, yang nyata-nyata sampai saat ini eksis selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Itu tentang hak ulayat masyarakat adat. Terus bagaimana dengan hak perorangan atas tanah? Negara tidak boleh merampas ataupun menggusur tanah milik warga tanpa proses hukum yang sah dan tanpa pemberian ganti rugi yang layak dan adil. Karena tadi judulnya menguasai negara untuk kemakmuran masyarakat. Jadi harus dikembalikan kepada kepentingan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Kemudian kepentingan umum, di sini setiap pengambil alihan tanah oleh negara harus didasarkan pada kepentingan umum yang nyata, bukan kepentingan pihak swasta ataupun penguasa semata-mata saja. Dikedepankan adalah kepentingan umum demi kemakmuran masyarakat. Nah, kesimpulan daripada pelajaran hari ini yaitu intisari hukum agraria keuangan nasional. Materi ini memperlihatkan bahwa hukum agraria Indonesia itu dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat untuk menggabungkan nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan kewenangan negara secara seimbang. Penguasaan demi kesejahteraan di sini ada juga hak bangsa sebagai payung, kemudian keadilan sosial sebagai tujuan. Nah, yang pertama penguasaan demi kesejahteraan. Tanah di Indonesia dikuasai negara semata-mata demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan negara itu sendiri. Hak bangsa sebagai payung. Nah, hak bangsa Indonesia memayungi seluruh jenis hak atas tanah yang ada. Tidak ada satupun hak atas tanah yang dapat bertentangan dengannya. Itu tentang hak bangsa sebagai payung. Sekarang keadilan sosial sebagai tujuan, di mana hukum agraria nasional itu wajib senantiasa mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih pelajaran yang hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan.
materi-materi apa saja yang masih belum dapat diketahui ataupun kurang paham, silakan untuk kita sesi tanya jawab. Mungkin ada yang boleh ditanyakan dari adik mahasiswa, silakan bertanya, silakan. 1, 2, 3. Coba yang paling ujung dulu, apa pertanyaannya? Ya. Saya izin bertanya Bapak, jika hak menguasai negara atau HME itu tujuannya untuk kemakmuran rakyat, sementara realitanya itu sering terjadi penggusuran tanah warga demi proyek pembangunan, itu bagaimana? Ya. Jadi kita mengenal konsep hak menguasai negara sesuai pasal 33 ayat 3 bahwa tanah, bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara. Dalam bentuk hak menguasai negara ini, negara bukan pemilik mutlak daripada suatu hak atas tanah, tapi hanya batas menguasai. Menguasai itu adalah sepenuhnya apabila tanah itu menyangkut hak milik. Tetapi kalau itu sambutannya dengan untuk kemakmuran rakyat, maka yang dikatakan adalah hak menguasai. Kaitannya dengan hak warga negara yang terjadi penggusuran dan lain sebagainya, itu kita harus kembali pada tunduk pada undang-undang pengadaan tanah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, di mana tidak boleh serta-merta negara itu mengambil alih, menguasai, seolah-olah hak menjadi hak miliknya. Jadi hak rakyat itu harus dikedepankan. Apabila itu miliknya masyarakat, maka dikedepankan masyarakat. Negara boleh menguasai dengan menggunakan pengadaan tanah. Sehingga apabila terjadi komplain antara warga dengan negara, maka masyarakat dapat melakukan gugatan kepada pejabat negara itu. Mungkin dapat diterima atau mungkin kurang jelas? Sampai Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada yang bertanya lagi tadi siapa? Mbaknya ya? Yang kedua, silakan. Saya izin bertanya Bapak, di slide sebelumnya WNA tidak boleh punya hak milik karena hak bangsa Indonesia. Namun karena adanya UU Cipta Kerja, apakah sekarang boleh memiliki hak milik atau apartemen atau tanah Bapak? Terima kasih. Ya. Kaitannya WNA tentang diadakannya Undang-Undang Cipta Kerja, hak bangsa itu melekat pada warga penduduk Indonesia, sehingga warga negara asing tidak diperkenankan memiliki aset yang ada di Indonesia. Hanya mungkin bisa dikenakan kalau dia berusaha di Indonesia, maka dia dikenakan dengan mesti menyangkut pautkan dengan warga pribumi untuk siapa yang pemiliknya. Dia bisa menangkan modalnya, tetapi hal ini hak melekat pada bangsa Indonesia. WNA tidak diperbolehkan memiliki tanah yang ada di Indonesia. Pada khususnya seperti itu. Terjawab nggak ya? Baik, tadi sudah saya berikan kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Nanti saya akan bertanya, coba sejauh mana mahasiswa memahami materi yang saya berikan. Jadi tolong jelaskan kepada saya tentang perbedaan konsep mendasar tentang hak menguasai negara berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 ayat 3, bagaimana dan kenapa UPA itu menentang konsep kolonial pada domain flag clearing yang bentuknya adalah ingin menguasai tanah di Indonesia. Coba. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya, saya akan menjawab. Pada hakikatnya negara bukan pemilik, melainkan hanya menguasai, mengatur, dan mendistribusikan demi kemakmuran rakyat. Ya, betul. Saya tambahkan ya. Ya. Nah, hak menguasai negara itu bukan memiliki suatu hak atas tanah. Negara itu publik, sifatnya dikuasai semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Konsepnya hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 demikian. Intinya semua bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu konsep hak menguasai negara. Beda dengan hak pengelolaan. Kalau pemerintah mengajukan ingin menguasai tanah, sifatnya hak pengelolaan dan bisa diberikan sertifikat, namanya sertifikat hak guna pakai. Itu ya. Kalau masyarakat diberikan hak guna hak milik, hak guna bangunan, hak guna bangunan bisa diberikan badan hukum maupun perorangan. Tapi kalau yang menguasai adalah pemerintah, mewakili contohnya kepolisian,
pemerintah kota, kejaksaan memanfaatkan lahan itu namanya hak guna pakai. Ya, bedanya di situ. Baik, kalau sudah selesai tanya jawab pelajaran hari ini kita akhiri. Saya terima kasih. Adik-adik nanti kalau masih ada yang ragu bisa bertanya, mungkin melalui ketemu ataupun japri saya ataupun telepon apabila ada mata kuliah yang belum dapat dipahami. Saya tutup ya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.